بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahmatullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Dan jadilah kita bertakwa, karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam 2 minggu ini kita, masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin, disuguhi dengan berita tentang hilangnya seorang anak dari tokoh di negeri kita, yang mana belum jelas hilangnya apakah masih hidup ataukah sudah wafat, dan kalau sudah wafat hilangnya di mana, kalau masih hidup hilangnya di mana. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah kesedihan keluarga yang kehilangan putranya tersebut, banyak para paranormal, para peramal yang meramalkan tentang keberadaan seorang putra dari tokoh tersebut. Ada yang meramal bahwasanya putra tersebut telah wafat. Ada yang meramal putra tersebut masih hidup dan berada di sebuah desa. Ada yang meramal putra tersebut masih hidup namun disembunyikan oleh naga, dan banyak ramalan lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya para peramal itu hanya membual saja,
Ini menunjukkan bahwasanya para peramal itu suka menebarkan kebohongan. Bahwasanya peramal itu tidak ada kebenaran padanya kecuali dugaan-dugaan semata, hanya ramalan sangkaan berdasarkan yaitu dugaan yang mereka buat dengan kebohongan-kebohongan mereka. Jadi berita kemarin itu menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka suka berbohong, bahwasanya peramal itu suka berbohong, dan ternyata iwatan iman rahimani wa rahmatullah, dampaknya sangat besar terhadap akidah kaum muslimin jika ramalan-ramalan seperti itu dibiarkan. Iwatan iman rahimani wa rahmatullah, karena mempercayai ramalan bintang itu bukan suatu yang remeh dalam agama Islam, tapi suatu yang besar, bahkan bisa mengikis, bahkan menghilangkan keimanan kita. Iwatan iman rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam Islam itu dilarang meramal, bahkan tidak boleh mempelajari dan menjadi tukang ramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada." Siapa saja yang mengambil ilmu dari nujum, yaitu ilmu perbintangan, yaitu ilmu ramalan bintang, maka sungguh dia telah mengambil sebagian ilmu dari sihir. Zada ma zada, maka bertambah dan terus bertambah, yaitu kekufurannya terus bertambah. Sedangkan kita tahu bahwasanya hukum sihir adalah haram dan pelakunya adalah kafir. Maka seorang yang meramal itu adalah seorang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Maka iwatan iman rahimani wa rahmatullah, lindungi diri kita dan keluarga kita dari perbuatan seperti ini, dari meramal. Iwatan iman rahimani wa rahmatullah, bukan hanya yang menjadi tukang ramalnya yang berdosa, yang dilarang, namun juga orang yang mempercayainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutyira lahu." Bukan dari golongan kami, bukan orang Islam, orang yang menganggap sial terhadap sesuatu atau percaya dengan anggapan sial terhadap sesuatu, au takahana au tukuhina lahu, atau datang kepada dukun atau mempercayai dukun tersebut, au sahara au suhira lahu, atau dia menyihir atau yaitu mempercayai terhadap sihir tersebut. Maka iwatan iman rahimani wa rahmatullah, tidak main-main. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," bukan dari golongan kami, yaitu bukan orang Islam. Iwatan iman rahmatullah, sekarang media sangat banyak, ada TV, ada internet, ada YouTube, ada media lainnya. Sekarang dukun tidak perlu didatangi. Sekarang iwatan iman rahimani wa rahmatullah, generasi kita banyak yang terjatuh dalam mempercayai dukun ini lewat media. Para dukun, para tukang normal mengobralkan yaitu ramalannya di media sosial, dan kaum muslimin, generasi kaum muslimin dengan mudahnya membaca dan mempercayainya. Maka iwatan iman rahimani wa rahmatullah, kata para ulama, meskipun kita tidak datang kepada dukun dan percaya, meskipun lewat media, maka itu sama saja kita percaya kepada dukun tersebut dan masuk di dalam hadis larangan ini. Iwatan iman rahimani wa rahmatullah, keyakinan orang Islam bahwasanya semua yang gaib, semua yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Naml ayat 65,
qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui, baik itu siapa saja yang di langit maupun yang di bumi, terhadap hal gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal yang gaib itu diantaranya yaitu turunnya hujan. Ini adalah hal yang gaib. Kapan pastinya? Wala ta'lamu wala ya'lamu bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada juga orang yang mengetahui di bumi mana dia meninggal. Ini juga termasuk berkaitan dari perkara-perkara yang gaib, yang kuncinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ikhwatal iman rahmani wa rahimakumullah, kita tidak boleh mempercayai para peramal sedikit pun. Bahkan kita tidak boleh mendatanginya. Kata Rasulullah SAW, man ata 'arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Barang siapa mendatangi arraf, yaitu tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu terhadap tukang ramal tersebut, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya dia tetap berkewajiban melakukan sholat, bukan gugur sholatnya, tapi tetap berkewajiban, namun 40 hari sholatnya tidak mendapatkan pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu jika datang dan bertanya tentang sesuatu, tidak membenarkan, belum membenarkan, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Bagaimana jika datang lalu membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun atau oleh peramal? Maka kata Rasulullah SAW, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu, lalu dia mempercayainya, apa yang disampaikan oleh dukun atau tukang ramal tersebut, dia mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan dia telah kufur, dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ikhwatal iman, dalam perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak mungkin mengetahuinya, yang akal kita tidak sampai padanya, maka kita cukupkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tenang, tidak bergantung kepada dukun, tidak bergantung kepada ramalan, tidak bergantung kepada orang lain, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan mencukupi segala keperluannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita, kerabat kita, dan kaum muslimin pada umumnya dari yang namanya yaitu ramalan, dari yang namanya perdukunan, karena semua itu adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan khutbah yang pertama tadi, dapat disimpulkan bahwasannya orang yang melakukan perdukunan, melakukan ramalan, itu adalah
salah satu bentuk sihir, dan sihir hukumnya haram dan pelakunya kafir. Begitu juga orang yang beranggapan sial dan mempercayainya datang kepada dukun, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan juga siapa yang mempercayai, mendatangi dan mempercayai dukun apa yang disampaikan oleh paranormal, maka dia telah kafir, telah ingkar, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cerdaslah dan bijaklah di dalam menerima berita-berita saat ini. Kaum muslimin saat ini sangat mudah menjadi orang yang beriman karena media yang menuntun kepada keimanan sangatlah banyak. Begitu juga sangat mudah kaum muslimin menjadi orang yang kufur, keluar dari agamanya, karena yang mengantarkan ke dalam arah, kepada arah tersebut juga banyak. Yaitu salah satunya adalah ramalan yang diobral secara murah oleh para dukun, yang kebanyakan dari mereka juga berbaju, berpenampilan seorang kiai atau ustaz atau habib yang berpakaian jubah, juga mengenakan yaitu surban dan lain sebagainya. Jangan sampai gampang percaya. Maka hendaknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, solusinya bagi kita semua untuk membentengi hal tersebut, kita kokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kokohkan akidah kita, akidah sahihah, akidahnya yang sesuai akidahnya Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk mempelajari agama ini secara sempurna, sehingga tidak gampang kita terjatuh dalam kemungkaran, dalam kesyirikan, wal-iyadzu billah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat terlebih dahulu terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.